Betapa banyak orang meminta hanya untuk kepentingan dunia saja. Apakah dilarang? Tidak. Cuman sayang, antum tidak akan mendapatkan dua hal. Saya kasih rahasia ya. Kalau ingin minta, ingin dipercepat oleh Allah, salah satunya, kalau anda cuma berkata, ya Allah kabulkan, jangankan anda, yang lain juga begitu. Begitu anda mohon dengan kata kaidah yang pertama, jika antum ingin bermohon cepat ingin dikabulkan oleh Allah, maka bawalah doa itu pada kepentingan ibadah. Maka akan disegerakan. Contoh, maaf ya, betapa banyak teman-teman kita sekarang ingin lulus di kampus cuma sekedar lulus. Ya Allah mudahkan saya ujian. Ya Allah mudahkan anak saya ujian besok di kampusnya. Ya Allah mudahkan dia ujian. Ada yang pengen kemudian pekerjaannya diterima. Ya Allah mudahkan ya Allah. Ada yang pengen harta ya Allah. Mudahkan saya mendapatkan mobil. Ya Allah mudahkan saya mendapatkan motor. Jujur katakan pada saya, dari semua permohonan itu berapa yang antum arahkan pada kepentingan ibadah? Pernahkah anda bermohon kepada Allah, ya Allah luluskan saya yang dengan ilmu ini ya Allah saya bisa mendekat kepadamu. Ya Allah luluskan saya ya Allah yang dengan ilmu ini engkau berkahi amal saya. Ya Allah anugerahkan saya kendaraan ya Allah yang dengan itu saya bisa gunakan untuk mencari yang halal. Saya bisa pakai untuk ke taklim, saya bisa pakai untuk ke masjid. Ya Allah anugerahkan saya harta supaya bisa zakat. Ya Allah anugerahkan saya harta supaya bisa haji, bisa umrah. Betapa banyak orang meminta hanya untuk kepentingan dunia saja. Apakah dilarang? Tidak. Cuman sayang, antum tidak akan mendapatkan dua hal. Satu bagian akhiratnya, dan kedua percepatan untuk jawabannya. Yang minta dunia, Al-Baqarah ayat 200, paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang kalau berdoa mintanya cuma dunia aja. Ya Allah besok ujian luluskan saya, ya Allah, dunia. Ya Allah IPK saya pengen sekian, dunia. Ya Allah pekerjaan saya mudah-mudahan diterima, dunia. Ya Allah lancarkan proyek saya, dunia. Cuman proyek itu mau diapain? Gak diterusin. Tapi ada yang minta kepada Allah. 201-nya. Rabbana wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang disanjung langsung oleh Al-Qur'an. Perhatikan kalimatnya, ya Allah saya mohon berikan kebaikan untuk dunia saya dalam pekerjaan ini dan jadikan dia punya nilai akhirat. Jadi kalau antum minta, ya Allah mudahkan saya mendapatkan pekerjaan yang mendapatkan halal menurut pandanganmu dan memudahkan saya ke surga ya Allah. Begitu antum panjatkan, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Kata Allah, orang-orang ini akan mendapatkan bagian sesuai dengan permohonannya. Begitu antum mohonkan demi kepentingan ibadah, maka apa jawabannya? Allah akan percepat jawabannya. Nanti kita lihat ayat 84. Jadi pertama, kaidah doa itu, kalau bermohon kepada Allah, jangan cukupkan dengan dunia, tapi arahkan kepada kepentingan ibadah. Jelas ya? 2. Contoh tadi misalnya, antum pengen rumah supaya nyaman tinggal, supaya bisa ibadah dengan maksimal di situ, arahkan kepada kepentingan ibadah saat minta. Misal saja ya, misal. Ya Allah, tadi yang saya sebutkan, saya sudah berusaha untuk sholat maksimal, tahajud saya kerjakan ya Allah. Saat orang nonton bola, saya gunakan tahajud. Saat orang makan, saya puasa. Apa yang saya punya, saya sedekahkan ya Allah. Ya saya mintakan kepadamu ya Rabb. Sampai sekarang, saya belum mampu untuk berzakat ya Allah. Tolong sebelum wafat beri kesempatan untuk berzakat. Berikan saya kesempatan ya Allah. Walaupun hanya 25 juta untuk berzakat, bisa. Begitu antum minta 25 juta, Allah berikan 1 miliar. 975 jutanya anda gunakan untuk kebutuhan anda untuk mendekat kepada Allah, 25 jutanya untuk berzakat. Di cara berfikirnya itu arahkan pada kepentingan ibadah, antum dapat. Cobalah itu. Dan yang paling cepat saya kasih rahasia ya. Kalau ingin minta, ingin dipercepat oleh Allah, salah satunya gunakan untuk bermohon kepada Allah sebagai bakti pada kedua orang tua. Itu akan dimudahkan. Minta kepada Allah, gunakan sebagai ibadah. Salah satunya sebagai bakti kepada kedua orang tua. Sertakan bakti kepada orang tua dalam doa antum, maka antum akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ayah saya meninggal tahun 97. Beliau sosok yang menurut kami baik, perhatian, mengajar. Saya sering digendong saat mengajar dan saya tertidur. Sekarang gantian, saya mengajar, beliau tertidur. Singkatnya beliau meninggal. Dan sebelum wafat,
saya diminta datang di rumah sakit, kemudian beliau menangis. Saya nggak tahu, karena masih kecil pada saat itu. Saya merasakan beliau menangis. Tapi ada kalimat yang tidak saya lupakan. Apa minta maaf? Beliau minta maaf karena tidak bisa mengantar ke pesantren. Di dalam pembaringannya pun masih memikirkan bagaimana caranya bisa mengantarkan anak saya sampai ke pesantren. Beliau menangis, kemudian dipeluk. Ya, saya memeluk dan beliau peluk, kemudian kita pamit. Singkatnya 2 pekan setelah itu beliau wafat. Dan saya disampaikan di pondok, hanya diumumkan setelah sholat subuh. Saya masih ingat, saya diminta datang ke kantor, kemudian dikatakan diminta segera pulang. Ya, tidak diberitahu ayah saya sudah meninggal. Sampai Bandung saya beritahu, baru tahu kalau paman saya mengatakan mungkin sudah tidak bisa melihat dan menyolatkan lagi, sudah selesai. Akhirnya saya baru tahu ayah saya meninggal. Pulang, sampai di rumah, ba'da maghrib, saya dapatkan ibunda saya di ruang tengah. Ya, sudah beliau duduk dan saya berusaha untuk tidak menangis sedikit pun. Saya masih ingat, saya peluk beliau. Setelah sholat saya temani beliau tidur. Terakhir saya melihat ayah saya dalam mimpi, hanya pakai kain kemeja warna biru, ya, yang sering beliau kenakan, cuma senyum dan dada dan selesai. Setelah itu besoknya saya lihat di ruangannya dan saya temukan, masya Allah, ternyata selama ini tidak mengajarkan saya dengan kitab tapi dengan perilaku. Dan kitab itu yang saya temukan di pondok. Begitu saya pulang saya temukan kitab-kitabnya. Saya baru paham ternyata ada sesuatu yang disiapkan. Maka saya berpikir, ya Allah, kalau saya mendapatkan sesuatu di masa depan, bagaimana cara saya membalasnya? Ibu saya masih ada, ya saya akan maksimal bahagiakan. Ayah saya tidak ada, bagaimana membalasnya? Saya ambil mushaf, Pak, Bu. Mungkin tidak banyak orang tahu tentang ini. Saya ambil mushaf, ayah saya pada saat itu warnanya biru. Ya, saya bawa ke ruang tengah. Saya menghadap ke arah kiblat, saya memohon kepada Allah. Ya Allah, mudahkan saya untuk menghafal Al-Quran ini. Dan alirkan setiap pahalanya, ya Allah, setiap hurufnya kepada ayahanda dan ibunda saya. Alirkan pahalanya kepada ayahanda saya, ya Allah, dan ibunda saya. Begitu saya katakan demikian, alhamdulillah, saya mohonkan kepada Allah, mulai kemudian saya baca, saya niatkan nilai kebaikannya semua mengalir untuk ayahanda ibunda saya. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu saya bacakan, tiba kemudian ayat itu tiba-tiba masuk dengan terjemahannya, dengan bagiannya, dengan masuk, dan sulit untuk keluar sejak saat itu. Begitu saya kembali ke pesantren, tiba-tiba pada saat sedang pengecekan ayat Al-Quran, diminta 8 ayat, lalu saya maju ke depan, setiap anak maju ke depan, begitu dapat giliran, lisan saya seakan-akan tidak berhenti untuk mengatakan dan mengucapkan kalimat Quran. Sampai dengan 8 ayat, 9 ayat, 10 ayat, 40 ayat. Baru setelah 40 guru saya meminta berhenti. Ternyata di antara kemudahan untuk mengerjakan sesuatu itu salah satunya adalah sertakan sebagai bagian bakti kita kepada kedua orang tua kita. Dan itulah terbesar, ibadah di antara terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Misal Anda bermohon kepada Allah, ya Allah, jadikan saya cepat menghafal Quran supaya saya bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua saya. Ya Allah, sebelum saya wafat jadikan saya seorang penghafal Quran supaya bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Itu demi Allah saya katakan, setidaknya akan memberikan kemudahan pada apa yang Anda kerjakan. Ya Allah, mudahkan pekerjaan saya supaya saya bisa memberikan infak kepada kedua orang tua saya. Saya ingin bahagiakan ayah ibu saya. Dahulu mereka menderita karena saya, ya Allah, maka sekarang saya ingin jadikan mereka bahagia dalam setiap titik hidupnya. Begitu Anda lakukan yang demikian, demi Allah saya katakan akan ada kemudahan yang dapatkan. Ini dia. 2, saya cepat. Oh, masih ada waktu. 2, cari dengan bahasa atau ungkapan yang menyentuh. Ungkapkan doa itu dengan ungkapan yang menyentuh. Cari kalimat-kalimat terbaik. Kalau Anda cuma berkata, ya Allah kabulkan, jangankan Anda, yang lain juga begitu. Ya Allah, besok saya mau ujian, ya Allah tolong mudahkan. Jangankan Anda, teman Anda yang lain 100 orang juga begitu. Tes, misalnya CPNS, yang daftar 10.000, setiap orang mengatakan, ya Allah mudahkan, ya Allah luluskan saya untuk tes besok. Jangankan Anda, yang lain juga begitu. Maka bagaimana caranya cepat dimudahkan itu? Maka teman-teman sekalian, cari kalimat yang paling menyentuh, karena Allah punya sifat, diantaranya sifat yang sangat perasa. Allah itu maha lembut, latif, yang diantara kelembutannya cepat merasakan apa yang dimohonkan oleh hambanya. Begitu Anda cari ungkapan yang sangat menyentuh, maka seketika Allah kemudian balas, bahkan pada sekian detik yang tanpa Anda sadari. Contoh, Nabi Ayub mengatakan, lihat kalimatnya, wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, kalimatnya singkat tapi padat. Ya Allah, penyakit ini mulai mengganggu saya ibadah. Saya pengen khusyuk menyembahmu, ya Allah. Saya pengen khusyuk beribadah, coba terganggu oleh penyakit ini. Sedangkan engkau orang yang paling sayang, maaf, sedangkan engkau sosok yang paling sayang kepada saya.
Sedangkan engkau sosok yang paling sayang terhadap saya. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan, kepada siapa saya mesti memohon? Lihat kalimatnya. Sedangkan engkau sosok yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling menyayangi saja tidak menyembuhkan, kepada siapa lagi kemudian saya mesti memohon? Sama persis dengan minta ampun. Antum pernah berbuat salah, tidak ada manusia yang sempurna. Kemarin keliru, pernah mencuri, pernah zina, pernah minum dan sebagainya. Tiba-tiba ingin taubat, cari kalimat yang menyentuh. Perhatikan lisan Nabi Isa ketika bermohon kepada Allah, memohonkan ampunan untuk umatnya. Ya Allah, mereka memang salah. Ya Allah, kesalahannya banyak ya Allah. Tapi kalau engkau ampuni, engkau lah yang punya sifat penyayang. Tapi sekalipun harus dihukum, mereka hambamu ya Allah. Antum punya anak antum nakal, merusak kehidupan rumah tangga, buruk pada antum. Tiba-tiba satu kali pengen minta maaf, dia gandeng seorang ustadz. Begitu datang di rumah antum, ustadznya bicara, Bu, ini memang banyak kesalahannya, mungkin sudah tidak terukur lagi Bu, tapi saya mohon pada ibu, kalau ibu maafkan, ibu kan punya sifat kasih sayang. Tapi kalaupun ibu mau marahi juga, ini anak ibu yang ibu lahirkan lewat rahim ibu. Ibu berikan asinya, ibu sayangi, sekarang dia mau kembali. Demi Allah saya katakan, begitu kalimat itu muncul, jangankan kata-kata kasar, tangisan yang pertama keluar. Anda aja manusia punya sifat kasih, apalagi Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Begitu Anda mohon dengan kalimat-kalimat yang indah, maka turun jawaban pada saat itu. Ya Allah, hamba sadar hamba berbuat maksiat banyak. Hamba sadar dosanya ya Allah begitu berlimpah. Tapi hamba yakin Engkau yang pernah berjanji akan mengampuni setiap hamba yang bertobat. Ya Allah, aku hambamu, aku ingin kembali. Kalau kepada yang menerima taubat saja tidak dikabulkan, kepada siapa lagi hamba mesti kembali? Begitu Anda sampaikan kalimat itu, seketika turun jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ayub pernah menggunakan kaidah ini. Gunakan untuk ibadah, cari kata-kata yang menyentuh, maka apa jawabannya? Fastajabna. Menggunakan fa, harfu atin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua mengabulkan. Antara doa dengan mengabulkan tanpa jeda. Begitu selesai doa, dikabulkan. Ini dia rahasianya. Cepat-cepat terakhir, Nabi Zakaria, beliau diuji setelah berumah tangga, tidak punya keturunan, divonis oleh medis, gak mungkin, istrinya menopause dan mandul. Maaf, apa yang dikerjakan? Beliau bermohon. Apa permohonannya? Nih, satu, cari kata-kata yang menyentuh tadi. Maka buka Quran surah 19 ayat 3 sampai dengan 15. Kata beliau, ya Allah, saya itu selalu bermohon kepadamu tanpa putus asa. Dari mulai menikah sampai rambut beruban, fisik sudah letih, gak pernah putus asa. Saya yakin Kau pasti kabulkan. Kalau sampai beruban juga belum dikabulkan, sampai kapanpun saya akan minta, saya mohon dan tidak putus asa. Dua, wa kanu yusari'una fil khairat. Cepat berbuat baik, diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Anda punya kesulitan yang sama, cepat lakukan itu, mohonkan kepada Allah dan kerjakan untuk niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas?